Em, saya orangnya awalnya dari sekolah dulu introvert sebetulnya, pendiam. Saya nggak bisa ngekspresin pendapat saya, terutama di hadapan orang. Tapi waktu saya memutuskan untuk mulai nge-rap itu adalah proses dimana sebelum kita nge-rap, kita harus nulis lirik dulu. Jadi paling nggak apa yang mau saya sampaikan, udah saya tulis dulu dan udah saya prepare. Nah, saya ngerasa nilai plusnya dari nge-rap itu adalah saya bisa ngekspresin apa aja yang saya mau ceritain. Dan kenapa saya suka? Karena selain cuma nyerocos bercerita sinkron dengan musik, tingkat kesulitannya adalah gimana memadukan kata-kata atau ide sebuah cerita ini dalam struktur susunan lirik yang punya rima, yang nge-rhyme, yang menurut saya nggak segampang itu. Jadi kenapa saya ngerasa rap ini spesial buat saya? Karena itu satu kesempatan untuk saya mengekspresikan apa yang ada jadi ide pikiran saya dengan tingkat kesulitan yang gak gampang juga. Tapi kalau saya bisa kemas dengan baik, banyak orang yang bisa suka. Kalau dari awal sih bukan saya mulai. Sebelum saya ada kompilasi album pesta rap. Lalu ada Kang Iwake yang udah lebih dulu nge-rap. Dia bisa dibilang legendary karena dia orang pertama yang nunjukin bahwa sebagai seorang rapper di Indonesia kita bisa make it. Sudah tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan. Nah, kalau ngomong soal sekarang, saya ngelihat rap di Indonesia ini jauh lebih berkembang dibanding zaman saya waktu saya mulai. Zaman dulu internet nggak kayak sekarang. Udah dial up lama lagi. Loading gambar aja bisa 5 menit. Tapi ya dengan berkembangnya teknologi sekarang, teman-teman yang mau berkarya dalam bidang rap, nge-rap, bikin lagu, dengan sangat mudahnya bisa menemukan banyak referensi. Dan zaman dulu waktu saya udah bikin karya, nggak banyak tempat untuk kita bikin karya kita kelihatan. Dulu tuh belum ada sosmed kayak sekarang. Yang ada tempatnya rapper-rapper pada ngumpul itu ada forum namanya hiphopindo.net. Itu forum diskusi. Kurang lebih kayak Kaskus lah. Bahkan jauh sebelum Kaskus ini udah ada duluan. Dari tahun 99. Rapper-rapper pada ngumpul di situ. Nah, itu juga nggak kayak sekarang, nggak gampang kayak upload video. Saya punya video yang pernah saya upload di YouTube. Itu masih pixelnya di bawah 480 lah. 240 kali. Kanan kiri dan ke kanan, letakkan tangan bebas tanpa tekanan, irama latih dansa dalam genggaman. Kalau kita yang memang udah lama nge-rap dan kita care sama scene ini, sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Dari zaman tadi yang saya bilang ada forum hiphopindo.net, saling menyerang lewat lirik itu kita udah sering. Kalau misalnya di dunia nyata rapper lawan rapper itu freestyle biasanya, freestyle battle. Kita nge-rap spontan, adu kata-kata, adu gagasan, berhadapan. Kalau zaman dulu namanya key style, kita ngetik. Balas-balasan pakai ketikan. Jadi liriknya kita ketik. Jadi bukan hal yang baru. Nah, kalau saya ngelihatnya dari sudut mata orang timur, mereka kalau misalnya dengar kata diss track, wah ini pasti maki-maki satu sama lain. Yang mana dalam kenyataannya ya banyak rapper yang memutuskan kalau mereka mau bikin diss track seperti itu. Tapi kalau menurut saya nggak semuanya harus maki-maki. Diss track itu bisa jadi kesempatan untuk kita saling ngasah lirik dan skill masing-masing. Saya pun bagian dari scene diss track ada orang gini. Kalau saya nggak punya masalah sama orang, saya nggak mungkin bikin lagu untuk ngejelekin dia. Tapi kalau dia ngomong duluan dan saya memutuskan untuk balas, saya pasti balas. Tapi saya nggak balas semua orang, saya balas orang yang menurut saya layak dibalas. Selama konteksnya jelas, ada karya yang misalnya gini, kalau dia maki-maki saya, tapi karyanya memang bagus, ya nggak apa-apa. Saya juga bisa balas kalau saya pengen balas, tapi yang udah pasti saya nggak akan balas dengan cara mereka gunain kata-kata yang menurut saya nggak cocok dengan budaya kita. Bukan berarti nggak boleh memaki, tapi menurut saya buat apa? Saya ngelihatnya yang saya suka adalah lagu-lagu rap yang punya makna. Yang memang nggak cuma sekedar bikin lirik rap supaya jadi rame. Tapi kalau misalnya kita teliti
di dalam liriknya itu ada makna yang baik. Tapi nggak harus semuanya jadi lagu-lagu yang baik-baik doang. Maksudnya gini, kita mau mengekspresikan emosi pun, misalnya gini, ada seseorang yang nge-rap, dia pakai kata maki-maki. Selama konteksnya dia memaki, jelas ada kegelisahan yang memang layak dia maki, menurut saya tetap bisa menikmati. Karena seni itu nggak bisa dipatok cuman dari sudut pandang kayak segala sesuatu harus putih. Dunia ini abu-abu, ada hitam, ada putih, ada tengah-tengahnya juga. Jadi saya nggak bisa patokin bahwa semuanya harus baik. Kalau semua orang nge-rapnya kayak saya, nanti bukan hip hop, namanya kelas PPKN. Saya ngelihat kalau kita ngelihat rapper-rapper di Amerika, bukan hal yang baru waktu seorang rapper menyuarakan pandangan politik atau keresahan dia terhadap politik lewat lagu. Banyak rapper yang lakukan itu. Salah satunya ada grup rap namanya Public Enemy, Shock D and Flavor Flav. Mereka udah sering banget menyuarakan gini, lagu mereka sebenarnya lagu-lagu party. Ada juga lagu-lagu yang fun, tapi ada juga lagu-lagu Public Enemy yang fight the power. Itu mereka pakai konsep dalam video atau dalam panggung pun ada kayak semacam security-nya di belakang mereka yang kayak mengusung black power-nya African American yang ada di Amerika, karena mereka ngerasa bertahun-tahun mungkin tertindas. Jadi mereka mau menyuarakan pendapat mereka ya lewat lirik rap. Jadi bukan sesuatu yang baru. Dan saya lihat kemarin waktu pemilu pemilihan presiden di Amerika, banyak rapper-rapper yang terang-terangan bilang bahwa mereka mendukung Presiden Obama. Karena mereka ngerasa ini momennya di mana seorang presiden yang keturunan African American, masih ada keturunan Indonesianya sedikit, punya kesempatan untuk jadi dampak di negaranya. Jadi menurut saya kalau ditanya apa hubungannya korelasi antara hip hop dengan politik, menurut saya bisa sangat dekat. Kalau ngomong soal berkarya dan eksistensi pasti akan selalu ada. Dengan adanya teknologi dan dengan adanya perhatian publik mulai bergeser ngelihat bahwa hip hop ini ada sesuatu yang menarik, pasti kedepannya akan ngomong soal eksistensi akan selalu ada. Tapi masa depan yang gue ingin lihat adalah gimana caranya supaya teman-teman yang makin banyak ini pelaku rapper yang berbakat punya karya, nggak cuman eksis dan berkarya supaya dilihat di sosmed, tapi secara finansial, secara menghasilkan karya mereka juga bisa mulai hidup dari sini. Karena saya yakin nantinya kita akan menemukan sendiri identitas rap dan hip hop dari Indonesia itu seperti apa. Negara-negara lain udah bisa melakukan itu. Malaysia salah satunya. Di sana industri musiknya, kita lagu kita diputar di radio aja itu ada aliran uangnya. Di sini saya rasa belum. Jadi bisa bilang teman-teman rap di sana walaupun mungkin penduduknya nggak sebanyak kita, tapi industri rapnya berjalan. Nah, saya juga berharap bahwa nantinya baik pelaku rapnya di sini juga makin berkembang kemampuannya untuk berkarya. Tapi di saat yang sama industri musik di Indonesia mau ngebuka mata ngeliat, oh ya ternyata rap ini harus kita apresiasi. Kita harus angkat talent-talent rap yang layak diangkat dan memang bisa masuk dalam chart-chart lagu Indonesia. Itu yang saya lihat ke depannya. Jadi siap-siap aja ke depan rapper harusnya makin banyak. Dan kita harus menemukan identitas kita sebagai rapper Indonesia itu apa. Apa yang kita ceritakan. Gak ada masalah kalau kita mau nge-rap mungkin targetnya ke luar negeri, nge-rap pakai bahasa Inggris. Tapi ke Indonesia sendiri, nge-rap dengan bahasa Indonesia, nge-rap dengan identitas kita sebagai orang Indonesia, itu menurut saya yang harus ditemukan. Dan itu yang akan bikin rap dan hip hop di Indonesia akan lebih lekang, nggak habis digerus waktu. Ada optimisme, kita ini orang Indonesia nih, tinggal perlu menyatukan persepsi aja untuk membangun bangsa ini. Bangsa-bangsa maju yang lain, negara-negara barat, Eropa, negara-negara di Eropa, Amerika, mereka bisa dibilang tidak seberagam kita.
Tapi mereka memang lebih dulu membangun industri, ngebangun struktur finansial yang lebih matang dibanding kita. Tapi saya udah lihat bahwa banyak pelaku-pelaku industri Indonesia yang kemampuannya, jangkauannya nggak cuma sampai di Indonesia. Banyak bisnismen Indonesia yang punya banyak bisnis di luar negeri, di Amerika. Klub-klub olahraga, company. Saya kemarin travel ke sana, ini punya orang Indonesia. Mansion ini punya orang Indonesia. Wah, jadi banyak hal-hal yang membanggakan buat saya. Nah, bayangin 100 tahunnya Indonesia nanti, ya dalam kurang dari 3 dekadenya kurang dari 3 dekade, kalau kita semua punya persepsi yang sama, tidak cuma sekedar melihat perbedaan dan cuma nggak ngelihat masalah, apa sih yang harus kita permasalahkan dari perbedaan kita sesama orang Indonesia. Saya selalu bilang kita ini bangsa superpower seharusnya. Coba dong, kita pulau-pulau kita nih terpencar. Amerika itu sebagian besar tuh satu pulau. Secara infrastruktur kenapa mereka bisa membangun? Karena gampang. Dan semuanya plek bahasa Inggris. Eropa juga. Negaranya kecil-kecil. Negara kita gede. Selain pulau-pulaunya banyak, kelautannya, sumber daya alamnya banyak. Begitu kita punya satu persepsi yang sama untuk ngelihat potensi dari Indonesia, nggak ngomong perpecahan, nggak ngomong soal perbedaan doang, tapi justru ngerangkul perbedaan itu dan punya fokus yang sama untuk membangun Indonesia, kita ini negara superpower. Kelihatannya kayak muluk-muluk ya, tapi saya percaya itu, ini negara ajaib.